Berlatar di tahun 1999, seorang wanita bernama Yunju menuliskan sepucuk surat untuk penghuni baru Ilmer, sebuah rumah unik yang terletak di tepi laut. Yunju meninggalkan pesannya di kotak surat sebelum dia pindah ke apartemen barunya. Di masa lalu, tepatnya pada tahun 97, seorang mahasiswa arsitektur yang bernama Sung Hyun baru saja pindah ke rumah itu. Dialah yang memberi nama Ilmer pada rumah tersebut yang memiliki arti laut dalam bahasa Itali. Sung Hyun sangat senang bisa tinggal di Ilmer. Dia juga sangat berterima kasih kepada bibinya yang telah mempersiapkan rumah itu untuknya. Sementara itu, di tahun 99, Yunju terbangun dari tidurnya dan bersiap untuk pergi bekerja. Dia bekerja sebagai pengisi suara untuk acara anak-anak. Sedangkan Sung Hyun selain sebagai mahasiswa, dia juga bekerja di sebuah konstruksi pembangunan. Ketika Yunju pulang, suasana kota begitu ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Begitu juga dengan Sung Hyun di tahun 97. Dia menghias pohon di depan rumahnya dengan lampu-lampu. Ketika melihat isi kotak surat, dia menemukan sepucuk surat yang sebelumnya ditulis oleh Yunju. Dalam suratnya, Yunju berpesan kepada siapapun penghuni baru Ilmer untuk mengirimkan surat ke alamat barunya jika memang ada surat baru untuknya. Dia juga meninggalkan catatan bahwa jejak kaki yang ada di pintu sudah ada sejak dia datang. Surat itu diakhiri dengan nama beserta tanggal yang tertulis 21 Desember 1999. Sung Hyun mengira itu hanya lelucon seseorang dan dia mengabaikannya. Di tahun 99, Yunju terlihat gelisah karena tak kunjung mendapat kabar dari kekasihnya. Keesokannya, dia kembali ke Ilmer, mendatangi kotak surat dan berharap ada balasan dari kekasihnya yang sudah lama pergi ke Amerika. Namun, tidak ada kabar apapun untuknya. Di tahun 97, Sung Hyun mendatangi sebuah toko kecil dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Saat itu, dia bertanya kepada pemilik toko apakah ada seseorang yang tinggal di Ilmer sebelum dirinya. Pemilik toko menjawab, bukankah rumah itu baru selesai dibangun bulan lalu dan Sung Hyun adalah penghuni pertama rumah itu. Saat pulang ke rumah, Sung Hyun diikuti oleh seekor anjing yang akhirnya dipelihara olehnya. Suatu pagi, si anjing tak sengaja menumpahkan catnya. Anjing itu menginjak tumpahannya, kemudian berlari ke dalam rumah. Ketika Sung Hyun melihat jejak kaki anjing itu menempel di lantai, Sung Hyun teringat dengan surat Yunju yang menyinggung soal jejak kaki di rumahnya, yang ternyata benar adanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk membalas surat tersebut. Di masa depan, Yunju kembali ke Ilmer dan dia mengunjungi toko yang sama dengan Sung Hyun. Pemilik toko itu rupanya masih mengingat Yunju yang pernah tinggal di Ilmer. Saat itu, Yunju bertanya apakah Ilmer sudah laku terjual. Pemilik toko menjawab belum. Yunju kemudian meminta izin untuk melihat ke dalam rumah Ilmer. Pemilik toko yang juga sebagai penjaga rumah itu mengizinkannya dan memberikan kuncinya. Setelah Yunju masuk ke dalam rumah, dia menemukan sketsa desain rumah yang sangat indah. Sebelum pergi, Yunju kembali membuka kotak surat. Dia menemukan surat balasan yang ternyata itu dari Sung Hyun. Dalam suratnya, Sung Hyun berkata bahwa dialah penghuni pertama Ilmer. Dia juga menjelaskan bahwa mungkin surat yang dikirim Yunju salah alamat. Dia juga bertanya bagaimana Yunju bisa tahu rumah tersebut diberi nama Ilmer. Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang tertulis 28 Desember 1997. Karena bingung, Yunju langsung membalas surat itu. Dia menjelaskan bahwa dia sendiri juga tak tahu mengapa suratnya bisa sampai kepada Sung Hyun. Yunju berharap Sung Hyun bukanlah orang iseng yang menjahilinya. Yunju menambahkan bahwa tidak mungkin Sung Hyun berasal dari tahun 97. Sung Hyun yang membaca itu semakin merasa aneh. Saat semua merayakan malam pergantian tahun, Yunju justru menggantikan temannya menjaga toko. Beberapa hari berikutnya, setelah memasuki tahun 2000, Yunju kembali mendapatkan surat balasan dari Sung Hyun. Dia membacakan surat itu di hadapan temannya saat berada di toko buku.
Dalam suratnya, Sung Hyun meminta Yoonju untuk tidak mengirim surat lagi kepadanya dan menegaskan bahwa dia memang berasal dari tahun 98. Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang tertulis 7 Januari 1998. Temannya tentu saja tidak percaya, begitu juga dengan Yoonju. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan surat itu. Di malam harinya, ketika salju mulai turun, Yoonju teringat dengan kenangan masa lalunya saat dia bermain salju dengan kekasihnya. Ketika melihat tahun foto itu diambil, Yoonju tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian menuliskan surat untuk Sung Hyun untuk memberitahunya. Jika memang berasal dari tahun 98, maka akan ada salju yang turun pada tanggal 9 Januari. Yoonju berharap Sung Hyun terhindar dari flu. Di masa lalu setelah Sung Hyun selesai bekerja, salju benar-benar turun sesuai yang dikatakan Yoonju. Akhirnya dia mulai sedikit percaya kepadanya. Bahkan dia memeriksa konstruksi apartemen Yoonju yang saat itu masih dalam tahap pembangunan. Sung Hyun semakin penasaran pada Yoonju. Dia mulai mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat selanjutnya terungkap bahwa anjing kecil yang Yoonju beri nama Kola adalah anjing yang sama dengan yang dipelihara Sung Hyun. Anjing kecil itu berkeliaran di sekitar Ilmer saat Yoonju baru pindah ke sana. Setelah membaca beberapa artikel di internet, Sung Hyun menyimpulkan bahwa mungkin yang mereka alami disebut lipatan waktu. Karena menurutnya hanya teori itulah yang memungkinkan anjing mereka ada di dua tempat dalam waktu yang sama. Keesokannya, Yoonju kembali ke Ilmer. Dia memperhatikan kotak surat itu sebelum akhirnya mencoba meletakkan bandonya di dalam. Saat dia menunggu, Sung Hyun di tahun 98 membuka kotak suratnya dan dia tersenyum ketika mendapati sebuah bando di sana. Sementara itu, Yoonju di masa depan terkejut karena bando yang belum lama dia simpan sudah menghilang. Mereka mulai percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi, dan kotak surat itulah yang menghubungkan mereka di waktu yang berbeda. Sejak saat itu, mereka lebih sering lagi mengirim surat, menceritakan semua hal tentang mereka. Pada suatu pagi, Yoonju mendapatkan sebuah surat di apartemennya. Surat itu datang dari Amerika. Yoonju langsung tahu kalau itu dari kekasihnya. Namun, bukannya senang, raut wajah Yoonju langsung berubah muram. Seharian, dia terlihat tak fokus. Yoonju sedang patah hati. Dia menceritakan kisahnya pada Sung Hyun. Yoonju pikir cinta berarti bahagia selamanya. Tapi kenyataannya, cinta membuatnya menderita. Sung Hyun kemudian mengajarinya memasak. Dengan memasak, bisa menghibur hati yang sedang sedih. Sung Hyun harap Yoonju sudah merasa baikan. Di malam berikutnya, terlihat seorang pria tua berada di depan rumah Sung Hyun. Pria tua itu bernama Profesor Han yang tak lain adalah ayah Sung Hyun. Dia mencoba menemui anaknya, namun Sung Hyun sedang tak ada di rumah. Ternyata Sung Hyun sengaja tak pulang ke rumah karena tak ingin menemui ayahnya. Dia menunggu di pinggir jalan sampai sang ayah pergi dari sana. Keesokannya, Sung Hyun mengajukan surat pengunduran diri dari universitasnya. Dia mengabaikan ayahnya ketika tak sengaja bertemu di sana. Temannya heran mengapa Sung Hyun berhenti kuliah arsitek padahal hanya tinggal sedikit lagi. Sung Hyun berkata dia tak suka pembuat rumah yang tak pernah pulang ke rumah, seperti ayahnya dahulu. Dalam suratnya pada Yoonju, Sung Hyun sangat ingin melupakan masa lalunya yang kelam. Dia bahkan mencuci bajunya sendiri sebagai terapi pikirannya yang sedang kalut. Suatu malam, ketika Yoonju berlatih untuk mengisi suara, tape recorder yang dia gunakan saat itu tiba-tiba rusak. Yoonju teringat sesuatu dan mengirim surat kepada Sung Hyun. Dia memberitahunya tentang tape recorder pemberian temannya yang tertinggal di stasiun kereta pada tahun 98. Yoonju memberikan petunjuk di mana Sung Hyun bisa menemukannya di tahun 98. Sung Hyun tersenyum malu karena dia akan melihat sosok Yoonju untuk pertama kalinya. Sung Hyun bergegas menghampiri Yoonju namun terlambat. Yoonju di masa itu buru-buru memasuki keretanya yang sudah tiba. Sung Hyun berlari berusaha mengembalikan tape recordernya. Namun sayang, keretanya sudah mulai berjalan. Sung Hyun hanya bisa mendengarkan rekaman suara Yoonju.
Dia tersenyum karena bisa mendengarkan suara Yunju untuk pertama kalinya. 사랑해요. 사랑해요. 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. Keesokan harinya di masa depan, Yunju sudah mendapatkan kembali tape recordernya. Saat dia mengajak temannya untuk mendengarkan isi rekaman itu, dia terkejut karena ada suara Sung Hyun yang memperkenalkan dirinya. 안녕하세요, 은주 씨. 한상현입니다. 녹음기는 무사히 은주 씨 손에 전달되었나요? Hari berikutnya, Sung Hyun terlihat antusias. Dia penasaran akan mendapat apa dari kotak suratnya. Ternyata, Yunju memberinya hadiah penutup telinga dan ikan kecil. Dalam suratnya, Yunju mengatakan itu sebagai tanda terima kasih karena sudah mengembalikan tape-nya yang tertinggal. Di akhir suratnya, Yunju berkata jika ada sesuatu yang bisa dia bantu, maka katakan saja. Di tempatnya bekerja, Sung Hyun mendapat kabar bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Dia dilema karena sebenarnya dia tidak mau berurusan lagi dengan ayahnya. Sung Hyun kemudian meminta bantuan Yunju di masa depan untuk mencari kabar tentang Profesor Han, ayahnya sendiri. Yunju menemukan sebuah buku tentang Profesor Han. Terdapat foto Ilmer di dalamnya. Namun, Yunju tampak terkejut ketika melihat tahun pada foto ayah Sung Hyun hanya sampai 1998. Dia bergegas niat hati segera memberikan buku itu pada Sung Hyun. Namun, langkahnya terhenti karena sebuah kecelakaan. Sung Hyun kehilangan ayahnya tanpa sempat menemuinya. Dia tampak sangat terpukul. Andai saja dia tahu apa yang akan terjadi, dia tentu akan memberinya kesempatan untuk bertemu, hingga rasa penyesalan tak akan sedalam ini. Beruntung, Yunju baik-baik saja. Setelah pulang dari rumah sakit, dia segera mengirim surat beserta buku itu pada Sung Hyun. Dari buku itulah, Sung Hyun mengetahui bahwa rumah yang dia tempati adalah karya Profesor Han untuk putra tercintanya. Rumah itu adalah bentuk sebuah cinta ayahnya yang begitu besar untuk Sung Hyun. Dulu, ayahnya pergi meninggalkannya saat Sung Hyun masih berumur 7 tahun. Sung Hyun begitu terpukul karena selama ini dia hidup dengan membenci sang ayah. Meski datang terlambat, Yunju harap buku itu memberikan kedamaian untuk Sung Hyun dengan memahami cinta ayahnya. Yunju mendatangi kampung halamannya di Pulau Jeju. Sedangkan Sung Hyun terlihat begitu kesepian. Dia terus berharap mendapat surat dari Yunju, namun tak ada. Dia memutuskan mendatangi stasiun untuk melihat Yunju di masa itu. Sung Hyun berusaha mencari perhatian Yunju, namun Yunju mengabaikannya. Di masa depan, Yunju mendatangi Ilmer dan membuka kotak suratnya. Dia mendapat sebuah hadiah sarung tangan hangat dari Sung Hyun. Sung Hyun menulis surat bahwa malam itu dia melihat Yunju di stasiun. Sung Hyun begitu kesepian karena beberapa hari tak ada kabar dari Yunju. Yunju kemudian membalas dan mengajaknya melakukan hal yang seru untuk menghibur diri dan menikmati hidup, seperti meminum bir dengan 1 kali tegukan dan menaiki wahana permainan untuk merasakan sensasinya. Dengan waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama. Begitupun dengan Sung Hyun, dia memberikan sebuah tips untuk menenangkan diri dari masalah dengan cara berjalan di bawah pepohonan yang indah untuk merasakan kedamaian. Di ujung jalan ada sebuah kafe. Sung Hyun sengaja menyimpan sebotol wine agar dibuka Yunju di tahun 2000. Sung Hyun juga mengucapkan terima kasih atas hari yang menyenangkan. Mereka memutuskan untuk bertemu di Pulau Jeju. Kencan pertama mereka akan dilakukan pada tanggal 11 Maret tahun 2000. Bahkan Yunju mengirim foto pantai tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dia selalu ingin membuat rumah di pinggir pantai itu. Yunju akan menunggu pertemuan itu selama 2 minggu, sedangkan Sung Hyun harus menunggunya selama 2 tahun.
Di hari yang sudah ditentukan, Yunju dengan semangat pergi ke tempat pertemuan. Setibanya di sana, dia melihat sebuah rumah yang sedang dibangun. Yunju tidak sengaja melihat desain rumah tersebut yang sebelumnya pernah dia temukan di Elmer. Arsitek wanita yang mendekatinya menjelaskan bahwa rumah itu adalah hasil rancangan kakak kelasnya untuk orang yang dia cinta. Yunju kemudian pergi dan menunggu kedatangan Sung Hyun di pinggir pantai. Sayangnya, dia tak kunjung datang. Yunju menceritakan hal itu kepada Sung Hyun di dalam suratnya, di mana dia merasa terlalu berharap kepadanya. Yunju bertanya-tanya mengapa Sung Hyun tak datang di pertemuan mereka. 2 tahun adalah waktu yang lama. Semoga Sung Hyun hanya lupa. Sung Hyun pun membalas bahwa dia tak akan lupa dengan janji semacam itu. Dia mendatangi pantai tempat mereka seharusnya bertemu. Dia pun penasaran mengapa di masa depan dia tak mendapati janjinya. Saat sedang makan siang, Yunju tak sengaja mendengar percakapan mantan kekasihnya dengan pacar barunya. Yunju merasa sangat sedih. Dia mengira bahwa selama ini telah melupakannya. Namun saat mendengar suara mantan kekasihnya bersama wanita lain, Yunju begitu sakit dibuatnya. Seharian dia tak bisa berhenti memikirkannya. Hatinya masih mencintai mantan kekasihnya. Dengan perasaan bersalah, dia meminta Sung Hyun untuk mencegah mantan kekasihnya pergi di masa lalu. Sung Hyun yang mengetahui hal itu merasa sangat terpukul, karena dia sudah terlanjur mencintainya. Selama berhari-hari, Sung Hyun mencoba memahaminya, hingga pada akhirnya demi kebahagiaan Yunju, dia memutuskan untuk membantunya mencegah kekasihnya pergi. Dalam suratnya, Sung Hyun mengucapkan terima kasih. Bisa mengenal Yunju adalah suatu kebahagiaan baginya. Namun, Yunju justru mulai bimbang dengan perasaannya yang tak menentu. Dia menyempatkan diri untuk mencari Sung Hyun di kampusnya. Setibanya di jurusan arsitektur, Yunju menemukan desain rumah yang pernah dia lihat di Elmer dan di pantai saat itu. Pria yang juga adalah teman Sung Hyun menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh Sung Hyun untuk wanita yang bernama Yunju. Yunju segera bergegas pergi setelah mendengar bahwa Sung Hyun telah meninggal karena kecelakaan. Temannya berkata saat itu Sung Hyun menuju ke sebuah kafe untuk memenuhi janjinya. Dia tertabrak mobil saat akan menyeberang jalan. Yunju akhirnya mendapat sepenggal ingatan di masa lalu. Dari dalam kafe, dia melihat seorang pria meninggal tertabrak mobil. Pria itu melihat ke arah Yunju dengan mata yang berlinang, sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Itulah mengapa Sung Hyun tak datang pada pertemuan mereka di tahun 2000. Sung Hyun meninggal karena berusaha memenuhi permintaan Yunju untuk mencegah kekasihnya pergi ke Amerika di kafe itu. Dengan panik dan perasaan bersalah, Yunju segera mengirim surat pada Sung Hyun agar jangan pergi. Sambil menunggu dan berharap cemas, Yunju menangis perih, mengingat betapa besarnya pengorbanan Sung Hyun untuknya selama ini. Dia hanya bisa berharap Sung Hyun membaca suratnya tepat waktu. Film ini berakhir kembali di tahun 99. Seperti di awal film, saat itu Yunju menuliskan surat untuk penghuni baru di Elmer. Namun, sebelum dia menyimpan pesan itu di kotak surat, seorang pria datang menghampirinya yang selamat dari kecelakaan karena sudah membaca surat peringatan darinya. Yunju yang saat itu masih belum mengenal Sung Hyun bertanya siapakah dirinya.
Dengan mengeluarkan surat Yunju dari masa depan, Sung Hyun berharap Yunju siap mendengarkan kisah yang panjang.